Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang film animasi Panji Tengkorak. Kemarin proyek untuk film animasi ini sudah diumumkan dan akan dikerjakan oleh Falcon Pictures bekerja sama dengan Kumata Animation Studio. Kemarin mereka juga sempat mengumumkan beberapa nama aktor yang akan menjadi pengisi suara di film animasi ini. Dan beberapa di antaranya adalah Denny Sumargo sebagai Panji Tengkorak, lalu ada Pri Timothy sebagai Nagamas, gurunya Panji Tengkorak, lalu juga ada Agni Nihak yang katanya akan berperan sebagai pendekar wanita utama di film animasi ini. Sampai sekarang film animasi ini masih dalam tahap produksi dan kalau nggak salah dengar mereka sempat bilang kalau akan dirilis akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan lah ya. Film animasi Panji Tengkorak ini didasarkan dari buku komik karya Hans Jaladara yang berjudul sama, Panji Tengkorak. Buku komik ini diterbitkan pertama kali tahun 1960-an ya. Setelah itu juga sempat diterbitkan ulang beberapa kali. Lalu pada tahun 70-an itu sempat dibuat film layar lebarnya. Lalu tahun 90-an juga sempat dibuat TV seriesnya waktu itu. Film ini akan memakai gabungan dari teknik animasi 2 dimensi dengan 3 dimensi. Untuk detailnya seperti apa aku masih belum tahu. Yang jelas kalau aku nggak salah ingat ya, mereka itu bilang kalau mayoritas filmnya itu akan memakai teknik animasi 2 dimensi. Cuman untuk beberapa adegan mungkin mereka akan melakukan itu dengan teknik animasi 3D ya. Di sini kita udah punya sinopsis dan juga pengumuman para cast beserta para karakter yang akan mereka mainkan. Langsung kita baca aja sinopsisnya ya. Film Panji Tengkorak mengisahkan tentang dunia fiksi di awal abad ke-15. Sebuah perang atrisi berkecamuk. Seorang pendekar bernama Panji tidak menemukan kedamaian meski telah membalaskan kematian istrinya. Ini tema klasik para pendekar banget ya, pembalasan dendam. Ada banyak banget cerita pendekar silat yang memakai tema pembalasan dendam. Biasanya diceritakan mereka itu ingin membalaskan dendam seseorang, biasanya keluarganya ya. Dendam ini harus terbalas agar hati ini tenang. Tapi setelah dendam itu terbalas, ternyata hatinya tidak bisa tenang. Ternyata yang bisa bikin hatinya tenang adalah sifat untuk memaafkan. Tema ini sering banget dipakai. Seorang pendekar bernama Panji tidak menemukan kedamaian meski telah membalaskan kematian istrinya. Ia berusaha mengakhiri hidupnya, tapi ilmu hitamnya menghalanginya. Aku pernah dengar ini waktu itu Denny Sumargo bilang soal ini dan aku agak bingung karena ini tidak ada di komiknya. Aku nggak pernah lihat Panji Tengkorak itu memiliki ilmu tidak bisa mati sebenarnya ya. Ilmu hitam yang membuatnya tidak bisa mati. Mungkin ada beberapa komik Panji Tengkorak yang aku belum baca ya. Yang jelas ilmu tidak bisa mati ini, kalau ilmu hitam, mungkin adalah ilmu rawa rontek ya. Biasanya ilmu rawa rontek yang membuat penggunanya itu tidak bisa mati. Dan sumber ilmu ini memang ilmu hitam ya. Dan iya, ini memang Panji Tengkorak itu cukup unik dibandingkan cerita-cerita pendekar silat yang lain. Kalau Wiro Sableng misalnya, atau si Buta dari Gua Hantu misalnya, mereka itu adalah para pendekar silat dari golongan putih, dari golongan orang-orang yang baik ya. Ilmunya itu didasarkan dari ilmu-ilmu yang baik. Sementara Panji Tengkorak itu, kalau aku nggak salah ingat ya, dia itu berasal dari pendekar golongan hitam. Pendekar yang memiliki ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu gaib yang terkesan hitam dan jahat dari ilmu-ilmu setan kayak gitu. Jadi entah apakah ilmu ini memang sudah ada di komiknya atau ilmu ini adalah tambahan baru yang baru pertama kali ada di film animasi ini. Sebenarnya sama-sama masuk karena tema ilmu hitam ini sejalan sama ceritanya Panji Tengkorak juga ya. Panji luntang-lantung berkelana hingga ia bertemu dengan Bramantia yang menawarkannya jalan keluar dari hidup yang penuh penyesalan. Bramantia ini adalah kakak seperguruan Nagamas. Tadi udah aku sebut kalau Nagamas itu adalah gurunya Panji Tengkorak ya. Nagamas itu kalau aku nggak salah ingat berasal dari tokoh golongan hitam, makanya ilmu-ilmu hitamnya diteruskan ke muridnya Panji Tengkorak ya. Tapi meskipun dia orang dari golongan hitam, dia itu cukup dihormati sama orang-orang golongan putih. Kalau aku baca komiknya ada banyak banget para pendekar dari golongan putih yang menghormati nama Nagamas ya. Dan di sini kita bertemu dengan adik seperguruannya Nagamas, yaitu Bramantia. Dan Bramantia ini tahu jalan keluar dari ilmu hitam yang dimiliki Panji yang membuatnya tidak bisa mati. Menarik ya. Bramantia ini meminta Panji untuk mencari Lembu Giri, adik seperguruannya yang diculik oleh bandit Kalawereng yang juga merampas pusaka Adidaya, sebuah senjata mitologis yang memiliki kekuatan untuk mencabut kutukan Panji. Oh, I see.
Jadi penjahatnya di sini adalah Kalawereng. Dan Kalawereng itu melakukan dua hal. Yang pertama, dia menculik Lembu Giri, adik seperguruannya Bramantya, dan juga mencuri pusaka adidaya. Ini adalah pusaka yang bisa menghilangkan ilmu hitamnya Panji Tengkorak yang membuatnya tidak bisa mati. Kayak gitu ya, yang menghilangkan kutukannya. Bramantya ini kuat nggak sih? Karena Bramantya itu kan adik seperguruannya Nagamas ya. Nagamas itu adalah tokoh yang kesohor banget, ilmunya tinggi. Jadi harusnya adik seperguruannya juga kuat, tapi dia malah minta bantuan Panji Tengkorak untuk mengalahkan Kalawereng ini. Antara Kalawereng itu adalah penjahat yang memang luar biasa kuat, atau Bramantya itu nggak memiliki banyak ilmu seperti Nagamas mungkin ya. Meskipun mereka satu seperguruan, mungkin Nagamas ini memiliki tenaga dalam yang lebih besar dan ya mungkin dedikasinya ke perguruan silat memang lebih besar ya dibandingkan sama Bramantya ini, mungkin kayak gitu ya. Bersama Kuwuk, seorang prajurit pengecut, dan Gantari, gadis pendekar lugu, Panji mengikuti Bramantya memasuki hutan kekuasaan Kalawereng. Berkat arahan Kuwuk, mereka sampai di lokasi tempat Lembu Giri disergap. Namun Kalawereng telah menunggu. Saat itulah Bramantya ditusuk oleh Lembu Giri yang ternyata telah memalsukan kematiannya demi merebut kunci pusaka. Oke, I see. Tema-tema pengkhianatan ya. Jadi Lembu Giri memang ingin merebut pusaka adidaya, cuman dia ingin mengalahkan kakak perguruannya, tapi dia nggak bisa sendiri. Akhirnya dia memalsukan kematiannya, meminta bantuan Kalawereng. Oke, ceritanya cukup rumit, tapi cerita-cerita rumit kayak gini justru asik buat diikuti ya. Jadi di sini satu tim berisi 4 orang. Panji Tengkorak, prajurit Kuwuk, pendekar wanita Gantari, dan juga Bramantya. Keempatnya sadar bahwa mereka harus menyelamatkan dunia dari penyalahgunaan pusaka itu oleh Lembu Giri yang berniat menggunakan pusaka adidaya untuk menghentikan perang dan menjadi penguasa tunggal. I see. Ceritanya sebenarnya ya sangat jauh berbeda dengan cerita yang ada di komiknya. Jauh berbeda banget. Banget berbeda. Ini justru terasa seperti sequel dari cerita komiknya. Kerasa kayak lanjutan kisah komiknya. Karena kalau di cerita komiknya, itu fokus ke usaha pembalasan dendam yang dilakukan oleh Panji Tengkorak ya. Karena diceritakan tadi kan kalau istrinya meninggal dan Panji Tengkorak berusaha untuk membalaskan dendam dari kematian istrinya itu. Kalau di komiknya ini menceritakan usaha pembalasan dendam Panji. Panji berusaha mencari tahu siapa yang membunuh istrinya, siapa yang ini yang ternyata adalah seorang pendekar jahat bernama Kebo Beok. Dan ternyata setelah ditelusuri, Kebo Beok itu adalah ayah kandung dari Panji Tengkorak. Ceritanya lumayan tragis sebenarnya komik Panji Tengkorak itu ya. Tapi ya, ini berasa seperti sequelnya. Menarik, tapi jujur aku penasaran kenapa mereka malah membuat cerita baru dan tidak mengikuti cerita komiknya. Karena cerita komiknya sebenarnya udah cukup intens dan cukup rumit ya. Atau mungkin karena cerita komiknya memang terlalu panjang ya. Ada total 5 volume, setelah itu diterbitkan oleh Elec Media, versi barunya itu ada 4 volume, ada 4 buku. Tapi ceritanya lumayan panjang untuk sebuah film animasi, satu film animasi doang. Kayaknya memang nggak bakalan sempat untuk menceritakan semuanya ya. Jadi mereka mungkin memutuskan untuk membuat cerita sequelnya, lanjutan dari kisah yang ada di komiknya. Mungkin kayak gitu ya. Tapi ini menarik sih. Bagi para penggemarnya Panji Tengkorak, kita akhirnya bisa menikmati cerita baru dari pendekar yang sudah kita cintai, Panji Tengkorak. Daripada menceritakan kisah yang sama berulang-ulang, yang udah ada di komiknya, udah ada di film klasiknya, habis itu diceritakan lagi di sinetronnya ya. Sekarang kita menikmati cerita setelah itu, petualangan lanjutan dari Panji Tengkorak setelah berakhir dulu. Tapi buat orang-orang yang belum kenal sama Panji Tengkorak, nggak tahu Panji Tengkorak itu kisahnya seperti apa, aku harap film animasi ini tidak membingungkan bagi mereka ya. Aku harap film ini cukup memberikan asal-muasal yang bagus, biar orang-orang tahu, oh Panji Tengkorak itu asal-muasalnya seperti ini. Alasan dia memakai topeng, bentuk tengkorak itu seperti ini. Alasan dia membalaskan dendam istrinya, alasannya seperti ini. Semoga aja hal itu cukup dijelaskan di film animasinya ya. Tapi aku cukup yakin sih mereka bakalan ngejelasin juga nantinya. Dan ini adalah para pengisi suara untuk film animasi Panji Tengkorak. Ada Denny Sumargo sebagai Panji Tengkorak. Lalu ada Prit Timothy yang berperan sebagai Nagamas, gurunya Panji Tengkorak. Aku excited banget buat denger suaranya Pak Prit Timothy sebagai Nagamas ya. Karena suaranya Pak Prit Timothy itu enak banget. Apalagi film animasi pendekar seperti ini. Dengan bahasa yang pasti biasanya agak-agak baku ala-ala pendekar ya. Aku suka banget. Selain itu ada Doni Damara sebagai Bramantya.
Dia adalah adik seperguruannya Nagamas. Lalu ada Cok Simbara sebagai Lembu Giri, Tanta Ginting sebagai Kalawereng. Mereka berdua adalah musuh di film animasi ini. Ada Agni Nihak sebagai Gantari, Chandra Mukti sebagai Kuwuk, dan mereka berdua adalah dua partnernya Panji Tengkorak di sini ya. Biar gampangnya kalau kalian ingat film Wiro Sableng kemarin, di film Wiro Sableng itu kan Wiro ditemani oleh dua orang pendekar ya. Anggini sama Bujanggila Tapak Sakti. Mereka bertiga itu berpetualangan bareng untuk mencari Mahesa Birawa ya. Di sini sistemnya sama, Panji Tengkorak ditemani oleh Gantari dan juga Kuwuk untuk mencari Lembu Giri dan juga Kalawereng. Selain itu ada Doni Alamsyah sebagai Wirabaya, Revaldo sebagai kakak pertama. Untuk mereka berdua aku masih belum jelas perannya seperti apa, tadi di sinopsis juga nggak disebut ya. Sementara di komiknya juga nama-nama itu cukup asing. Lalu ada Nurada Tahu sebagai Murni. Murni ini adalah istrinya Panji Tengkorak yang diceritakan meninggal, yang ingin dibalaskan dendamnya itu. Jadi Murni tetap muncul di sini ya. Memang mungkin akan diceritakan flashbacknya, kisah masa lalunya Panji Tengkorak asal muasalnya seperti apa ya. Film animasi ini katanya akan dibuat dengan rating yang cukup dewasa. Ini menarik sih, karena kita nggak punya banyak film animasi dengan genre action terutama ya, yang ratingnya 18+, terutama juga ini tayang di layar lebar. Nah ini menariknya sih, ini yang paling bikin aku excited sama film Panji Tengkorak ini. Karena ini adalah film animasi, layar lebar terutama dengan genre action dan rating dewasa. Ini cukup langka banget untuk di film Indonesia ya kan? Film animasi ini sebenarnya udah punya semua modal yang dibutuhkan ya. Ceritanya oke, perusahaan animasinya juga oke, cast-cast yang terlibat juga mereka aktor-aktor yang keren, IP yang diangkat juga populer banget, Panji Tengkorak gitu kan. Tinggal eksekusinya aja nanti gimana. Dan juga marketingnya sih, karena film animasi di Indonesia itu termasuk hal yang baru ya, awareness-nya masih kurang. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia, para remaja itu banyak banget yang suka sama film animasi. Terutama dengan genre yang action ya kan. Di sini anime merajalela. Banyak banget judul-judul anime yang populer di Indonesia. One Piece terutama ya kan, ini yang paling populer banget di sini. Selain itu juga ada Naruto, Chainsaw Man, ada banyak banget judul-judul yang populer di sini. Dan ya, peminatnya udah ada. Mungkin tinggal marketingnya. Kalau saranku mungkin marketingnya bisa mengarah ke fanpage-fanpage yang berhubungan dengan anime ya. Mungkin bisa mengarah ke sana, sekalian mempromosikan ke para penggemar anime-anime action juga kalau ada loh film animasi Indonesia yang juga bercerita tentang action dan filmnya sebentar lagi akan rilis di bioskop. Ini loh trailernya, mungkin bisa mengarah ke sana juga ya cara promosinya. Panji Tengkorak ini salah satu film yang aku tunggu sih, karena selain aku suka sama Panji Tengkorak, ini juga film animasi gitu loh. Kapan lagi kita lihat film animasi dengan IP yang sudah melegenda, dengan genre action dan rating yang juga dewasa. Kebayang banget gimana kerennya adegan pertarungannya dengan yang rating dewasa seperti itu ya kan. Jadi ya aku nggak sabar banget, semoga proyeknya berjalan lancar sampai akhirnya kita lihat trailernya. Ditunggu banget trailernya nanti. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.